Amerika umumkan betapa sulitnya Ukraina harus mengusir Rusia. 200.000 tentara Rusia yang duduki Ukraina dikatakan sangat sulit untuk dihalau. And from a military standpoint, this is a very, very difficult fight. This fight stretches all the way from right now, as the front line goes from all the way from Kharkiv down to Kherson, and there's significant fighting. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Max Alexander Milley, akhirnya angkat bicara dan memberikan komentar tentang bagaimana susahnya untuk melawan Rusia. Sudah berlangsung 2 bulan, operasi kontraofensif Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim telah berhasil menerobos garis pertama pertahanan militer, namun selebihnya masih sangat sulit dan terus-menerus gagal. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Kiev Independent, Panglima Angkatan Darat Ukraina Jenderal Alexander Syrsky mengatakan pasukannya baru saja berhasil memukul mundur pasukan Rusia di desa Kilisivka. Namun, setelahnya Rusia melakukan serangan balik pada wilayah tersebut dan menargetkan tentara-tentara yang berada di sana. Militer Amerika mengatakan, dengan memukul mundur pasukan militer Rusia sepenuhnya bukanlah hal gampang. Milley menegaskan bahwa militer Rusia hanya punya waktu 30 hingga 45 hari untuk melancarkan serangan besar-besaran dan kemungkinan akan berhasil. Perhitungan dari Milley pada situasi yang akan segera memasuki musim dingin dan ancaman cuaca buruk bisa berbalik menjadi masalah besar bagi militer Ukraina. Belum lagi jumlah personel Angkatan Bersenjata Federasi Rusia yang masih sangat besar, melebihi 200.000 pasukan, dan eksis menduduki sebagian besar front timur. Mengusir seluruh 200.000 tentara pendudukan Rusia akan memerlukan waktu yang sangat-sangat lama, hingga musim dingin pun, dan ini akan menjadi tantangan sangat besar dan sulit bagi Ukraina. Ini jauh di luar cakupan kampanye serangan balik Ukraina yang sedang berlangsung, ujar Milley dikutip Viva Militer dari CNN. Sikap narsis Presiden Ukraina membuat muak Amerika Serikat. Semakin cari muka, cari panggung, membuat Amerika tidak mau lagi memberi bantuan senjata, apalagi secara cuma-cuma. Tidak ada yang gratis, bahkan jika mau berhutang pun kita harus berpikir 2 kali, karena tidak mungkin dalam waktu Ukraina dapat mengganti atau membayar hutangnya dalam perang ini. Apalagi ekonomi Ukraina tengah tidak jelas, pasti dibutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk bangkit membayar pinjaman Ukraina. Ini semakin memberatkan nasib warga Ukraina yang tidak tahu apa-apa. Maka dari itu Amerika Serikat tidak lagi simpati pada Ukraina, dikabarkan hubungan keduanya telah selesai. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Ukraina semakin berselisih mengenai rencana Kiev untuk konflik dengan Rusia. Politico melaporkan hal ini kepada hari Minggu kemarin. Desakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa Ukraina akan memutuskan kapan harus mencari perdamaian mungkin tidak akan dapat dipertahankan lebih lama. Menurut pejabat Washington dalam laporan Politico, penolakan Ukraina untuk meninggalkan kota
Artyomov atau Bahmut yang dikepung telah menyebabkan beberapa pejabat pemerintahan Biden khawatir bahwa mereka menghabiskan begitu banyak tenaga dan amunisi sehingga tidak dapat melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia di tempat lain, ungkap laporan Politico. Menurut laporan itu, meskipun Pentagon telah menyatakan mempertahankan kota itu tidak penting secara strategis bagi Ukraina, Kiev untuk saat ini mengabaikan masukan Washington. Sikap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap dukungan militer dari Amerika Serikat adalah hal lain. Meski Amerika Serikat telah memberi Ukraina senjata senilai puluhan miliar dolar dari dana 113 miliar US dollar, Zelensky telah berulang kali meminta lebih. Ada keluhan tentang permintaan terus-menerus dan kadang-kadang Zelensky tidak menunjukkan rasa terima kasih yang pantas, tulis Politico, mengutip dua pejabat Gedung Putih yang tidak disebutkan namanya. Nuklir Biden telah berulang kali menyatakan Amerika Serikat akan terus mengalirkan senjata Amerika ke Ukraina selama diperlukan. Kiev sendiri akan memutuskan kapan akan duduk untuk menjadi pembicara damai dengan Rusia. Namun para pejabat Amerika Serikat dilaporkan khawatir bahwa janji Zelensky untuk merebut Crimea yang memilih untuk bergabung dengan Rusia pada tahun 2014 hanya akan memperpanjang perang, dapat memicu eskalasi dramatis dari Moskow. Laporan Politico bukanlah indikasi pertama bahwa Washington tidak mendukung rencana Zelensky untuk Crimea. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley memperingatkan pada bulan Januari bahwa menyerang semenanjung Crimea Rusia itu akan sangat-sangat sulit. Adapun Pentagon dilaporkan telah memberitahu Kongres bahwa Ukraina tidak memiliki kemampuan meluncurkan operasi semacam itu. Biden terus berpegang teguh pada pernyataannya bahwa Amerika Serikat akan menyerahkan semua keputusan tentang perang dan perdamaian kepada Zelensky, tulis Politico. Politico menambahkan, tapi bisikan telah dimulai di Washington tentang seberapa dapat dipertahankan hal itu saat perang berlanjut. Pengambilan keputusan Ukraina juga dipertanyakan oleh agen intelijen Amerika Serikat yang mengatakan kepada New York Times pekan lalu bahwa kelompok pro-Ukraina berada di balik serangan September 2022 terhadap pipa gas Nord Stream. Meskipun mata-mata tersebut menekankan bahwa pemerintah Zelensky tidak terlibat, Politico mengklaim pemerintah Biden telah memberi isyarat kepada Kiev bahwa kekerasan di luar perbatasan Ukraina tidak akan ditoleransi. Artikel New York Times bertentangan dengan laporan sebelumnya oleh jurnalis Seymour Hersh yang menyalahkan ledakan tersebut pada pemerintahan Biden dan CIA. Moskow menggambarkan laporan New York Times sebagai tipuan terkoordinasi yang bertujuan mengalihkan kesalahan dari Amerika Serikat ke Ukraina.